Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, pada tanaman apapun, baik yang berdaun hijau ataupun yang tidak berdaun hijau, semuanya melakukan respirasi. Jadi tidak hanya yang berdaun hijau saja yang melakukan respirasi. Respirasi ini biasa disebut dengan penyerapan karbon dioksida dan oksigen oleh tanaman untuk menjaga kelangsungan dan bagaimana mengubah karbon dioksida tadi menjadi karbohidrat di saat fotosintesis. Nah, teman-teman, respirasi tanaman ini tidak terjadi hanya pada malam hari. Respirasi tanaman itu juga berlangsung pada saat bersamaan tanaman tersebut melakukan fotosintesis di siang hari. Namun pada prinsipnya respirasi ini sangat bergantung pada beberapa misalnya suhu, kelembaban, sehingga proses respirasi pada malam hari itu tentu lebih tinggi dibanding pada siang hari. Namun kalau dikatakan bahwa ketika menyiram tanaman pada sore hari bisa menyebabkan pupuk terbuang secara percuma karena terjadi respirasi itu, maka itu adalah pernyataan yang bodoh. Pernyataan yang konyol, pernyataan yang tidak ada dasar ilmiahnya. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya tanaman menyerap unsur-unsur asam mineral ataupun garam mineral di dalam tanah, itu semuanya sesuai dengan porsinya. Tidak mungkin tanaman misalnya kebutuhannya 10, terus diserapnya 100. Jadi tanaman ini juga punya insting. Sama dengan manusia, sama dengan hewan-hewan atau ciptaan Tuhan yang lain. Karena kenapa? Kalau misalnya tanaman ini tidak punya insting, berarti begitu kita berikan pupuk misalnya 100 gram, maka hari itu juga akan diserap 100 gram. Nah, ternyata tanaman tidak seperti itu. Sama dengan manusia, kalau kapasitas kita makannya cuma 1 piring sehari, maka kita pasti akan makannya 1 piring, seperti itu. Jadi respirasi ini bukan berarti bahwa tanaman ini di malam hari membuang unsur-unsur karbon dioksida ataupun karbohidrat yang sudah di fotosintesis oleh daun pada siang harinya. Apa kaitannya dengan kelembaban atau disiram pada sore hari? Tentu pada saat kita menyiram di sore hari, pada malam hari ini suhunya semakin dingin dan ditambah lagi kelembaban, itu akan menyebabkan respirasi tinggi. Tetapi bukan berarti bahwa tidak boleh menyiram di sore hari. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang menyiram tanamannya pada sore hari itu menyerap ke dalam tanah. Jadi tidak semuanya langsung diserap oleh tanaman karena penyiraman itu terjadi hanya di musim kemarau, bukan di musim hujan. Tidak ada orang atau petani yang menyiram tanamannya pada saat musim hujan, selalu di musim kemarau. Artinya begitu disiram tanaman ini di sore hari, pasti akan air yang kita pakai menyiram ini akan menyerap ke dalam tanah. Sehingga walaupun kondisinya lembab, pasti tidak tergenang. Nah, teman-teman, respirasi itu juga bisa dilakukan oleh tanaman dengan 2 cara. Bisa aerob, bisa anaerob. Misalnya kalau yang disiram ini pastikan aerob, artinya tidak tergenang. Nah, yang anaerob itu yang tergenang, misalnya di tanaman padi. Tanaman bisa melakukan respirasi, tanaman padi ini bisa melakukan respirasi pada saat tergenang ataupun pada saat kering. Itu. Jadi respirasi ini tidak hanya terjadi pada saat
lembab atau tergenang, tapi pada saat kering pun tanaman ini bisa melakukan respirasi. Teman-teman, stomata daun ini kan menyerap oksigen dari stomata. Jadi oksigen O2 ini diserap oleh tanaman melalui stomata. Nah, dalam fotosintesis ini semua diperlukan, karbon dioksida diperlukan, gas-gas yang diserap oleh akar semua dimasak di daun melalui fotosintesis. Nah, kotorannya atau kalau kita mau bisa perbandingkan dengan manusia, ketika terjadi respirasi itu maka kotoran ataupun unsur-unsur yang tidak dibutuhkan oleh tanaman itu dikeluarkan melalui respirasi. Seperti itu. Jadi ibaratnya buang air. Jadi buang air, unsur-unsur yang lebih di tanaman itu dibuang melalui respirasi itu. Jadi bukan berarti bahwa pupuknya percuma atau terbuang sia-sia, tidak. Yang dibuang oleh tanaman melalui respirasi itu adalah unsur-unsur yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Nah, itu karena serapan tanaman ini melalui akar itu ada instingnya. Dia akan menyerap sesuai dengan kebutuhannya. Unsur apa yang terkandung di dalam tanah atau areal perakaran ini itu yang diserap. Nah, kelebihannya ataupun misalnya kotorannya itu akan diuapkan atau akan dilepaskan melalui respirasi tersebut. Jadi bukan berarti ketika kita memupuk di sore hari itu membuang pupuk atau memboroskan pupuk atau memubazirkan pupuk, bukan. Yang kedua, menyemprot ataupun menyiram di sore hari bukan berarti bahwa tanaman ini akan sia-sia seperti itu. Karena teman-teman, kami ini melakukan misalnya penyiraman selalu di sore hari. Di pagi hari itu kadang-kadang kita melakukan penyiangan atau pemeliharaan lain. Mungkin bisa di pemupukan juga. Tapi menyiramnya itu selalu di sore hari. Apakah berefek buruk pada tanaman? Tidak. Karena penyiraman itu dilakukan pada musim kemarau. Nah, sehingga air ini tidak akan habis sampai dengan siangnya atau paginya. Paginya ini masih terus berlangsung seperti itu. Jadi kalau kita kalau kami menganalisis ya bahwa apakah salah ketika kita menyiram tanaman kita di sore hari, itu tidak ada dasarnya. Saya katakan bahwa mau menyiram di pagi hari atau menyiram di sore hari itu sama saja. Proses respirasi ini tetap akan terjadi. Dan respirasi itu bukan hanya terjadi di malam hari. Di siang hari pun bersamaan dengan fotosintesis, tanaman ini juga melakukan respirasi gitu. Jadi walaupun misalnya di malam hari tingkat respirasinya lebih tinggi karena dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh kelembaban, dipengaruhi oleh oksigen. Nah, tidak masalah, tapi tidak akan berdampak negatif pada tanaman seperti itu. Jadi teman-teman yang yang sudah mengerti akan proses respirasi ini pasti akan ketawa ketika mendengarkan penjelasan bahwa respirasi itu hanya dilakukan pada malam hari. Dia juga akan ketawa ketika mendengar bahwa penyiraman ketika sore hari ini dapat menyebabkan tanaman berdampak negatif seperti itu. Jadi saya ulangi kembali bahwa respirasi tanaman itu bisa terjadi di siang hari, bisa juga di malam hari. Bisa terjadi secara aerob, bisa juga terjadi secara anaerob. Itulah siklus pertumbuhan dari tanaman. Karena respirasi ini tujuannya adalah membuang unsur-unsur yang berlebih pada pada tanaman yang mana sudah diolah melalui fotosintesis. Jadi respirasinya itu terjadi di daun untuk apa? Untuk membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan. Saya kira begitu teman-teman. Jadi begitu kita mendengarkan satu konten ataupun satu pembahasan, hendaklah dicari perbandingannya. Supaya apa? Supaya tidak ditelan mentah-mentah. Tidak
percaya selangsung gitu. Cari perbandingannya dulu. Apakah satu konten ini sudah benar? Apakah penyampaian ini sudah benar? Sehingga apa? Petani semuanya bisa mendapatkan pembendaharaan keilmuan yang banyak. Karena kalau semakin terus petani ini belajar, semakin terus mengasah kemampuannya, mencari pembanding-pembanding, maka tentu nanti para petani akan menjadi profesor-profesor di tanamannya sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.